Lalu yang wajib dalam sholat itu apa sih? Niat ada 3 tingkatan sholat itu. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah, ada sholat mutlak. Niatnya beda-beda. Yang wajib ada. Kalau kemudian sholat wajib, maka umpama sholat wajib itu maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Ketika kita berniat di dalam hati, maka yang wajib ada 3. Disebutnya dalam hukum fikih qasar, ta'rad, ta'yin. Nah, jadi kalau sholat wajib yang harus kita sertakan ketika berniat itu 3: qasar, ta'rad, ta'yin. Qasar apa? Menyengaja. Ya, 1. Ta'rad menyebut fardu. Yang ketiga, ta'yin menyebut nama sholatnya. Maka ketika sholat wajib 3 ini harus ada saat niat. Aku sholat fardu, nama sholatnya. Misalnya sholat isya. Nah, jadi ketika sholat isya, contohnya sholat isya yang wajib, maka niatnya itu dalam hati aku sholat fardu isya, sudah cukup. Ketika kita yang Allahu Akbar, maka dalam hati aku sholat fardu isya, sah sudah. Karena memang yang wajib cuma di 3. Aku sholat fardu isya. Salah satu nih ketinggalan dari 3 yang banyak tidak disebut tuh fardunya. Maka walaupun panjang niatnya tidak sah. Misalnya aku sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah Ta'ala, sah gak? Nah, fardunya ini yang sering ketinggalan. Maka dalam sholat wajib fardu itu harus dihadirkan ketika berniat. Jadi aku sholat fardu isya. Kalau subuh berarti aku sholat. Kalau zuhur, nah, tinggal ganti itunya aja. Jadi kalau misalnya sholat wajib itu Allahu Akbar, ketika Allah Akbar itu cuma 3 yang wajib. Aku sholat fardu zuhur sah. Yang lain daripada itu maka tidak wajib disertakan dalam niat. Hanya saja hukumnya sunnah. Jadi menyebut menghadap kiblat, menyebut jumlah rakaat, menyebut apa namanya, karena Allah Ta'ala itu hukumnya adalah sunnah. Nah, apa hikmahnya? Kalau kita orang awam baru belajar, maka tidak perlu panjang-panjang menghadirkan niat itu. Cukup aku sholat fardu isya, sah. Aku sholat fardu isya. Nah, kalau misalnya aku sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala, maka itu kemudian bisa mengulang balik. Iya, akhirnya was. Ada tunainya. Karena dia menyangka semua yang disebut itu harus, atau semua yang disebut itu wajib. Jadi kata setan, salah. Kamu tadi salah. Kayak orang nikah, pastinya dia nikah. Kalau belum ingat ulangi coba. Maksudnya nikah lagi kalau biar ingat ya. Kalau belum ingat yang apa namanya? Saya terima nikahnya atau nikah kawinnya. Kemudian kalau misalnya panjang, maka kita jadi was bener gak. Iya, akhirnya kemudian takbirnya berulang-ulang. Padahal sebenarnya menurut aturan fikihnya kalau sholat wajib cuma menghadirkan aku sholat fardu isya, sudah. Jadi Allahu Akbar, aku sholat fardu isya, sah. Nanti kalau sudah mahir, tambahi 4 rakaat menghadap kiblat dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau berjamaah maka makmum wajib menambah makmuman.
Imam sunnah menambah imaman. Jadi seandainya imam nih, aku sholat fardu isya, dia nggak berniat jadi imam, sah sholatnya sah. Tapi kalau makmum, aku sholat fardu isya, Allahu Akbar, cuma dia mengikuti imam, maka sholat makmum batal. Di sini bedanya kalau urusan imaman dan kalau untuk yang tiga tadi sama. Aku sholat fardu maghrib, aku sholat fardu isya, dua-duanya sama. Tapi ketika imaman dan makmuman, maka kalau imam menyebut jadi imam dalam niat hukumnya sunnah, kalau makmum menyebut jadi makmum atau mengikut imam hukumnya wajib. Kalau makmum nggak pakai ngikut imam niatnya, maka sholatnya batal. Kalau imam nggak niatnya nggak nyebut jadi imam, sholatnya sah tapi tidak dapat pahala berjamaah. Paham sudah? Jadi kalau misalnya aku sholat fardu zuhur karena Allah Ta'ala, nggak pakai imaman, padahal di belakangnya ada makmum, sah, cuma si imamnya nggak dapat pahala jamaah. Yang makmum di belakangnya karena dia niat makmuman, dia dapat pahala Kalau dia nggak niat makmuman, berarti sholatnya tidak sah. Kecuali sholat Jumat, maka imam dan makmum wajib dua-duanya. Imam wajib niat jadi imam, makmum wajib niat jadi makmum. Kapan itu? Sholat Jumat. Nah itu aturannya segitunya dalam hukum fikih. Paham jelas ya? Nah itu sholat